Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang tokoh yang terkenal mengenai sastra kitab, yaitu Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A angkatan 2021 Universitas Bengkulu. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sastra kitab, yaitu pelajaran dari mata kuliah Sejarah Sastra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Supriyadi dengan NPM A1A021006 yang bertugas pada kali ini sebagai moderator yang memandu berjalannya presentasi. Dan selanjutnya perkenalkan teman saya, yaitu yang pertama ada Selina Priliani dengan NPM A1A021021. Halo semuanya. Selanjutnya yaitu teman saya lagi ada Zedika Sapitri dengan NPM A1A021011. Hai semuanya. Dan yang terakhir ada teman saya adalah Lustan Argita dengan NPM A1A021030. Hai semuanya. Oke, untuk pembahasan materi yang pertama akan dibahas oleh teman kita, yaitu saudari Zedika Sapitri. Oke, kepada Zedika kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra kitab Hamzah Fansuri. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sastra kitab. Apa itu sastra kitab? Sastra kitab adalah satu bidang yang luas sekali. Menurut Rolfing, kajian tentang Al-Quran, tafsir, tajwid, arkunul Islam, usuluddin, fikih, ilmu sufi, ilmu tasawuf, tarikat, zikir, rawatib, dan jimat, risalah, wasiat, dan kitab tip atau obat-obatan, semuanya dapat digolongkan ke dalam sastra kitab. Tetapi, menurut Siti Barorah Barid, yang dimaksud dengan sastra kitab adalah sastra tasawuf yang berkembang di Aceh pada abad ke-17. Sesungguhnya, sastra tasawuf adalah bagian yang terpenting dalam sastra kitab. Menurut Adjon, sastra tasawuf pernah memainkan peran yang penting dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Yang pertama, karena para ahli atau sufi dapat menyesuaikan ajaran Islam kepada tingkat pemahaman masyarakat setempat. Yang kedua, ajaran tasawuf juga tidak kurang daya tariknya. Menerima ajaran tasawuf dan memasuki tarikatnya berarti memasuki suatu keluarga besar yang tolong-menolong. Dan yang ketiga, banyak anggota tarikat itu merupakan saudagar yang belajar ke seluruh dunia Islam. Mungkin itulah sebabnya maka pada paruh pertama abad ke-17 ada 4 tarikat yang berkembang luas di Aceh. Yang pertama itu tarikat Owadiriyah, yang kedua Naqsyabandiyah, yang ketiga Syataria, dan yang terakhir yaitu Suhrawardi. Lanjut kita akan membahas tentang siapakah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh tasawuf yang terkenal. Walaupun demikian tidak banyak yang diketahui tentang riwayat hidupnya. Tentang masa hidupnya pun para sarjana berselisih paham. Kretschmer, Doornbos, dan Winston berkata bahwa Hamzah Fansuri hidup pada paruh pertama abad ke-17. Voorhoeve dan Drewes juga berpendapat bahwa Hamzah Fansuri hidup pada paruh kedua abad ke-16. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa Hamzah Fansuri adalah pengikut ajaran Ibnu al-Arabi yang mengajar martabat 5 dan tidak tahu langsung tentang ajaran martabat 7 yang merupakan ciri khusus ajaran Syamsuddin. Syamsuddin mengetahui tentang martabat 7 dari kitab Muhammad Fadullah Al-Burhan Puri yang berjudul Artuhta Akmursala ila Ruh Dinabi yang ditulis pada tahun 1590. Salah satu naskah ini dikirim ke Aceh atas permintaan seorang murid yang pernah belajar di bawahnya. Atas usaha dan sokongan Syamsuddin, kitab ini diterima baik di Aceh. Pada waktu itu, Hamzah Fansuri masih diingat orang tetapi sudah menjadi tokoh masa lampau. Selain itu, tempat lahir Hamzah Fansuri juga menimbulkan perbedaan pendapat. Pada umumnya, para sarjana berpendapat bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Barus, sebuah bandar yang terletak di pantai barat Sumatera Utara, di antara Singkil dan Sibolga.
Fansuri adalah nama yang diberikan pelaut dan pedagang asing yang menyinggahi bandar itu untuk berniaga sejak zaman dahulu kala. Tetapi menurut Syed Naguib Al-Artas, Hamzah Fansuri dilahirkan di Shahrinawi, yaitu Ayutthaya, ibu kota Siam, yang didirikan pada tahun 1350. Syed Naguib Al-Artas sampai kepada kesimpulannya berdasarkan satu bait syair Hamzah yang berbunyi, Hamzah nin asalnya Fansuri. Mendapat wujud di tanah Syarnawi, tetapi Drewes tidak setuju dengan tafsiran ini. Menurut Drewes, mendapat wujud berarti mendapat ajaran tentang wujudiyah. Kota Shahrinawi pada paruh kedua abad ke-16 adalah kota dagang yang banyak dikunjungi oleh pedagang Islam dari India, Parsi, Turki, dan Arab. Sudah tentu banyak ulama yang tinggal di bandar ini. Dan di bandar inilah Hamzah Fansuri berkenalan dengan ajaran wujudiyah yang kemudian dikembangkannya di Aceh. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selin Apriliani. Di samping itu, Drewes juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri pernah mengembara dari Barus hingga ke Kudus. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Bait Al-Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Nah, menurut Drewes di dalam bahasa Aceh ini itu artinya dari terlalu payah itu artinya terlalu sukar dan tidak usah dikerjakan. Jadi sekali-kali Hamzah Fansuri ini tidak pernah berkata bahwa dia pernah menempuh perjalanan dari Barus ke Kudus. Barus ke Kudus itu di Jawa ya. Jadi dia tidak pernah menempuh perjalanan dari Barus ke Kudus yang terlalu melelahkan. Hasil karya Hamzah Fansuri banyak yang ditulis dalam bentuk syair. Sesungguhnya syairnya ini merupakan syair yang mula-mula ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, jadi Hamzah Fansuri ini memiliki beberapa karya. Ada 3 karya Hamzah Fansuri yang sudah terkumpul dan diterbitkan. Ketiga karya itu ialah, yang pertama ada Asrar Al-Arifin, ada Syaraf Al-Ashikin, dan yang ketiga ada Al-Muntahi. Pertama, kita akan membahas tentang karya dari Asrar Al-Arifin ini. Nah, jadi pertama Asrar Al-Arifin atau judul lengkapnya Asrar Al-Arifin fi Bayan Ilm Al-Suluk wal Tauhid, yang keterangan mengenai perjalanan ilmu suhud dan kesatuan Allah. Ini itu mengandung inti ajaran wujudiyah yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri. Yang kedua ada Syaraf Al-Ashikin, minuman segala orang yang berahi. Nah, dari Syaraf Al-Ashikin ini ada 7 bab begitu ya. Bab 1 menyatakan perbuatan syariat, yaitu seperti syahadat, sembahyang, memberi zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji. Kemudian bab kedua itu menyatakan bahwa terikat tak lain adalah hakikat, karena terikat itu permulaan dari hakikat. Kemudian ada bab 3 yang menyatakan bahwa hakikat adalah kesudahan jalannya. Bab 4 menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai makrifat itu tentulah tahu rahasia Nabi serta sifatnya. Bab 5 itu menyatakan bahwa kenyataan zat Tuhan yang maha tinggi dan tidak dapat dipikirkan. Kemudian bab 6 ini menyatakan sifat Allah yang sudah dijelaskan di bab 4. Apa itu? Yang menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai makrifat itu tahulah rahasia Nabi serta sifatnya. Kemudian bab terakhir yaitu bab 7 menyatakan berahi dan syukur. Kemudian yang ketiga ada Al-Muntahi. Nah, Al-Muntahi itu adalah semacam pedoman bagi orang yang sudah arif dalam ajaran wujudiyah. Dalam kitab ini, Hamzah tidak menguraikan pendapatnya secara sistematis. Ia hanya mengumpulkan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan untuk materi yang terakhir, pembahasannya akan disampaikan oleh Saudara Lustan Argita. Kepada Saudara Lustan, kami persilahkan. Syamsuddin Al-Sumatrani. Syamsuddin adalah di antara pembesar Aceh yang hadir. Frederik de Houtman, pembuat daftar kata-kata Melayu Belanda yang pertama, berkata bahwa ia pernah bertemu dengan seorang syekh, penasihat agung di Raja semasa mengunjungi Aceh pada tahun 1599, Sir James Lancaster. Utusan Ratu Elizabeth juga pernah berunding dan menandatangani perjanjian dagang dengan seorang Yusuf.
Qadi Malik Al-Adil pada tahun 1602. Menurut C.A. van Nieuwenhuis yang pernah mengkaji hasil karya Samsudin untuk mencapai gelar doktor sastranya di Universitas Leiden 1945, Syekh dan Biosof atau Qadi yang dimaksud ialah Samsudin Al-Sumatrani. Seterusnya, Van Nieuwenhuis mengatakan bahwa peranan yang dimainkan Samsudin di Aceh adalah sama dengan peranan yang dimainkan dua orang penasihat Raja Mughal Akbar di India, yaitu Faidi dan Abdul Fadi. Dengan demikian, kita dapat membayangkan bahwa semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam 1606 sampai dengan 1636, Samsudin adalah seorang ulama yang besar pengaruhnya. Kemudian menurut Nieuwenhuis, ajaran Samsudin dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, Allah, Tuhan yang dimaksud ialah Tuhan yang menampakkan dirinya melalui Rasulnya dan kitabnya. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji seluruh umat. Tuhan juga merupakan wujud awal sumber segala wujud dan kenyataan, atau hak dan satu-satunya. Kemudian ada Zat. Zat adalah wujud Allah yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Kemudian ada hubungan zat dan sifat. Sifat itu tiada lain daripada zat Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian, sifat itu zat, yakni sifat 20. Dan di dalam sifat 20 itulah terhimpun sekalian martabat idafi. Sifat-sifat 20 dibagi kepada 3, yaitu sifat salabiyah atau nafsiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Kemudian ada asma. Asma atau nama Tuhan penting dalam ajaran tasawuf. Kemudian afal, berarti mengiktikadkan bahwa Allah menjadikan semua makhluk dari tiada kepada ada. Kemudian yang kedua, Muhammad. Dalam ajaran martabat 7, Muhammad tetap diberi tempat ahadiyah, merupakan tempat wujud yang mula. Wahdah diisi hakikat al-nabi. Dalam ajaran makrifat, proses kejadian dunia ini terdiri atas 3 tingkat, yaitu Tuhan, Sabda, dan dunia. Kemudian yang ketiga, ajaran wujud. Ada martabat 7. Ajaran wujud diterangkan dalam martabat 7. Martabat 7 ialah ahadiyah, wahdah, wahidiyah, dan 4 arwah, alam, al-amsal, alam al-ajsyam, dan alam al-insan. Kemudian yang keempat, kemasan wujud. Kaum wujudiyah misalnya. Samsudin memberi tafsiran lain kepada kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yaitu tiada wujudku, hanya wujud Allah. Oke teman-teman semua, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Dan dapat disimpulkan bahwa sastra kitab adalah karya orang asli Melayu pada masa lampau yang berisi tentang ajaran Islam. Hamzah Fanzuri dan Samsudin Al-Sumatrani termasuk tokoh yang terkenal atau yang terdapat pada sastra kitab. Dan mereka memiliki karya-karya yang terkenal. Dan untuk Hamzari Fanzuri ada 3 karya yang terkenal dari beliau. Yang pertama yaitu Asrar Al-Arifin, yang kedua ada Syarab Al-Musyrikin, dan yang ketiga ada Al-Muntahi. Lalu untuk karya dari Samsudin Al-Sumatrani dapat dirumuskan ajaran beliau yaitu yang pertama mengenai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa nanti komen di video kami ini. Dan atau jika terdapat kekurangan atau kesalahan pada video kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.